rabbaka wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa nazzala lamma qalu sif lana rabbaka. Allah menurunkan ayat ini ketika mereka orang-orang kafir meminta kepada Nabi Muhammad, sif lana rabbak, gambarkan kepada kami Tuhanmu. Jadi kaum musyrikin Makkah itu biasa menyembah Latta, Manat, Uzza. Tuhannya itu bisa dilihat, bisa dipegang, ada patungnya. Kemudian Nabi Muhammad datang menyalahkan yang mereka lakukan untuk menyembah Allah, tapi Allah yang disembah enggak kelihatan. Maka mereka mengatakan sif lana rabbak, kau gambarkan bagaimana Tuhanmu. Ya. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu. Wa ilahukum, Tuhan kalian, al-mustahiqqu lil ibadati minkum, yang berhak ya diibadahi oleh kalian, ilahun wahidun, Tuhan yang esa, la naziru lahu fi dzatihi, yang tidak ada pembanding, tidak ada yang setimpal, fi dzatihi pada zatnya, wala fi sifatihi, dan juga tidak pada sifatnya. La ilaha illahu, tiada Tuhan kecuali Dia. War rahmanur rahim, yaitu Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini Bapak Saudara sekalian, ya, dalam teologi materialistis ini susah diterima, karena menyembah tapi nggak kelihatan gitu. Maka rumit orang ya ketika mengikuti ajarannya Nabi Muhammad, melakukan persembahan tetapi nggak terlihat Tuhannya. Tuhannya esa, tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang Rahman dan yang Rahim. Nggak ada, tapi ketika sholat nggak ada. Jadi Tuhan yang mau disembah ini, yang ditawarkan ini, bukan yang ditampilkan, tetapi Tuhan yang dihadirkan. Tuhan yang ditampilkan itu materialistis. Ya, jadi Tuhan yang ditampilkan itu adalah materi, materialistis, sebuah paham di mana sesuatu ada itu terlihat, terdengar, teraba. Tapi Islam mengajarnya bukan itu, tapi Tuhan yang dihadirkan, di mana fi qalbi, di dalam hatinya. Jadi metafisika, bukannya fisika, tidak materialis ya, tapi non materi. Nah ini memang bukan mudah. Kalau orang ya tidak memahami dengan kecerdasan spiritual, susah. Itu mengapa para dai harus paham tuh. Kenapa dakwah ketuhanan itu sampai 13 tahun. Cuma berbicara tentang Tuhan itu 13 tahun. Satu cuma Tuhan. Tapi 99 di luar ketuhanan itu cukup 10 tahun. Ini menunjukkan bahwa
nggak mudah memahami Tuhan. Wa talabu ayatan ala dzalika, dan mereka menuntut ditampilkannya bukti ala dzalika, atas yang demikian itu, bahwa Tuhan itu cuma tunggal. Allah itu Rahman dan Rahim. Fanazala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i ma'an fahya bil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahab ila akhir. Ya, ketika mereka meminta bukti tanda bahwa Tuhan Nabi Muhammad semacam itu, maka turun ayat berikutnya, inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ma fiha, dan apa yang ada di antara langit dan bumi itu, minan ajaib, bagian dari hal-hal yang mengagumkan. Ajaib itu ajaib bahasa Indonesia, sesuatu yang mengagumkan. Waqtilafil laili wan nahari wizahabi wal maji'i, dan berselisihnya malam dan siang dalam pergi dan datangnya bergantian. Wa ziyadati wan nuqsan, ya, dan lebih dan berkurangnya bilangan malam dan siang. Jadi Bapak sekalian, kalau di daerah tropis seperti Indonesia ini, kalimat ini tidak begitu ketara. Tetapi kalau di kutub, maka ketara sekali ayat ini. Wa ziyadatu wan nuqsan. Jadi kapan bulan apa itu yang panjang siang, tapi di bulan tertentu itu yang panjang itu malam. Sehingga orang yang berpuasa, ya, di daerah tertentu itu ada yang sampai 20 jam. Ketika pada saat itu bulan itu, ya, malamnya itu pendek, maka siangnya menjadi panjang. Berat. Boleh nggak kalau dia pindah gitu ke Indonesia yang 12 jam? Boleh. Ya. Ya, jadi itu tandanya, ya, penciptaan langit dan bumi berselisih, berbedanya datangnya malam dan siang. Wal fulkil lati tajri fil bahr, wal fukli ay sufuni, sufun jamak dari safina, dan perahu-perahu allati tajri fil bahr, yang berjalan di atas laut. Wala tarsidu mauquratan, ya, dan la apa itu, tidak akan, la tarsidu itu maknanya latatanazzalu ila qa'ril ma, yang tidak bisa jatuh ke dasar lautan, ya, mauquratan, ya, karena dangkalnya laut, ya. Bima yanfa'un nasa, untuk bisa memberi manfaat kepada manusia, minat tijarati wal himli, untuk perdagangan dan mengangkut barang. Ini kita kalau bukan orang pesisir kadang kurang juga kita memperhatikan. Tapi kalau orang pesisir ini masuk dalam hati mereka. Laut itu bukan cuma lautnya yang dijadikan perdagangan, ya, karena ada ikan, garam, rumput laut, ya, dan segala macam, termasuk mutiara, ada yang di dasar laut itu. Tetapi komunikasi, perdagangan antar benua, antar negara, itu menjadi
adanya laut itu tadi, dan Allah memberikan itu perahu itu tidak tenggelam. Artinya selama bobotnya itu tidak melebihi dari kemampuannya, maka dia tidak akan tenggelam. Maka berlaku hukum Archimedes. Itu sebenarnya Al-Quran sudah memberitahukan bahwa semakin berat tekanan, maka akan semakin berat juga dorongan untuk penolakannya. Nah itu Allah memberikan yang semacam ini. Nggak bisa kalau nggak cerdas gitu. Transportasi Hamel berapa puluh tahun orang Indonesia pergi haji itu naik kapal laut. Terakhir yang kita dengar itu orang pergi haji itu bukan 1 tahun tapi 6 bulan. Itu masih kecil, masih kita dengar itu pergi haji itu 6 bulan. Cerita sebelumnya pergi haji itu 1 tahun. Karena kapalnya kecil, kalau besar maka dia mesti merapat minggir. Itu bima yanfa'un nas bitijarati wal hilmi. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in ay matarin fa ahya bihil arda bin nabati ba'da mautiha. Dan segala yang Allah turunkan dari langit, mima'in, air, ay matarin, hujan, fa ahya bihil arda, kami hidupkan dengan hujan itu bumi, bin nabati, dengan tumbuh-tumbuhan, ba'da mautiha, yang sebelumnya itu tidak ada, mati, artinya tidak ada. Kemudian ketika Allah turunkan hujan, hidup. Dulu waktu masih banyak lapangan sepak bola, kelihatan sekali kalau musim panas itu lapangan itu botak. Tapi masuk musim hujan maka rumputnya banyak. Itu yang dimaksud dengan fa'ahya bihil arda ay bin nabati ba'da mautiha yabisuha wa bassa ay farraqa wa nashara bihi fiha min kulli dabatin. Dan kami tumbuhkan, kami kembangkan bermacam-macam dan berkembang dengannya fiha fil ardi, itu tadi min kulli dabatin, daripada binatang-binatang ternak. Ternak itu karena dia satu, kemudian dia makan, berkembang, maka terjadi perkawinan, kemudian berkembang. Tapi sumbernya itu gara-gara air hujan. Li'annahum yanma'una bil khisbil ka'ini anhu, oleh karena itu berkembang bil khisbil ka'ini anhu, lantaran subur keberadaannya. Coba kalau tidak ada rerumputan, nggak ada binatang ternak, secara otomatis tidak ada. Tidak ada ternak berarti tidak ada daging. Wa tasrifir riyahi ay taqlibiha junuban wa shimalan aratan wa baridatan. Dan bertiupnya angin, taqlibiha junuban, yang mengarah kepada ke kanan, wa shimalan, dan ke kiri, haratan wa baridatan, panas dan dingin, wasahabi ail ghaimil musakhari al mudallil bi amrillah. Dan awan yang ditundukkan
ya, dengan perintah Allah, yasiru ila haitsu Allah, maka jadilah angin itu ya berjalan sesuai dengan keinginannya Allah. Bainas samai wal ardi, di antara langit dan bumi, bila ilaqatin, tanpa ada ikatan, tanpa ada kekang, tali kekang. Jadi maksudnya kalau onta, sapi itu bisa berjalan lurus kanan kiri itu karena ada tali kekang. Ilaqah, tetapi angin itu tidak ada tali kekangnya karena tidak ada wujudnya. Tetapi Allah Al-Musakhir, Allah yang menundukkan angin itu sehingga dia bisa berjalan sesuai dengan ketentuan. Yasiru ila haitsu Allah, ya, dia bisa berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Ya, dan ini angin ini, tasrifir riyah, adalah ciptaan Allah yang paling memudahkan untuk memahami Tuhan. Jadi kalau awalnya diciptakan langit, bumi, gitu, air, ini juga sama ini. Seakan Tuhan ingin bilang Tuhanmu itu sama dengan ini nih. Langit, bumi, air, ya, hujan tuh maksudnya. Tapi ketika watasrifir riyah, Allah juga yang menentukan tiupan angin itu sehingga tidak ngacak angin itu sesuai dengan musimnya yang dibutuhkan. Orang merasa senang musim panas, kemudian ada angin. Angin itu metafisika, dia bisa diukur kecepatannya, tapi bentuk warnanya tidak bisa ditentukan. Kalau ada orang bilang angin merah karena masuk angin di kerok merah, itu mah badannya, bukan anginnya. Nah, jadi Allah ingin mengatakan dalam ayat ini, angin itu ciptaan Allah, tetapi dia representasi daripada Tuhan. Untuk bisa memahami, ada itu tidak mesti dilihat, tidak mesti didengar, tidak mesti dicium, tidak mesti dirasa, dan tidak mesti diraba. Yang indrawi itu. Apakah angin bisa terlihat? Tidak. Teraba? Bukan teraba, tetapi kita merasa. Angin bisa terasa. Nah, oleh karena itu, angin instrumen untuk bisa memahami ruh. Ya, saya ulangin ini. Angin adalah instrumen penghantar orang untuk bisa memahami ruh. Dan ketika orang memahami ruh, maka dia mudah memahami Tuhan. Bahwa ruh nggak perlu terlihat, ruh nggak perlu terpegang, ruh nggak mesti bisa dirasa. Tetapi orang hidup pasti ada ruh. Ini nggak mudah. Dalam sistem teologi keislaman nggak mudah menyembah Tuhan yang tidak terlihat, tidak teraba. Ya. La ayatin ay dalalatin ala wahdaniyatihi ta'ala, sebagai bukti, sebagai tanda-tanda wahdaniyatihi ta'ala, atas sifat keesaan Allah Ta'ala. Coba lihat, liqaumi ya'qilun, bagi orang-orang yang berakal. Jadi nggak bisa orang bodoh memeluk agama Islam, itu nggak bisa. Dia cuma taklid misalnya, cuma ngikutin aja. Tapi untuk menjadi muslim yang baik itu harus cerdas. Maka dia nanti bisa mengagumi dan bisa
meyakini ketika dia takbiratul ihram Allahu Akbar terjadi koneksi ya antara fisik dengan metafisik. Oleh karena itu menarik nih Bapak sekalian. Dalam tasawuf itu orang menolak tentang hulul. Hulul itu meyakini bahwa Tuhan bisa masuk pada fisik seseorang. Hulul suka diartikan itu kesurupan. Di Irlandia ada sebuah paham Nasrani Ortodoks. Dalam Nasrani Ortodoks dia memahami tentang hulul. Jadi kalau Tuhannya datang maka orang itu bergetar, berbicara, dan dia menyatakan firman-firman Tuhan. Ya, dalam agama Ortodoks hulul. Di dalam Islam juga ada yang dianggap hulul itu. Wahdatul wujud itu dianggapnya hulul. Manunggaling kaulo kelawan Gusti, menyatunya Tuhan dengan hamba. Sehingga jangan heran pada tasawuf perennial, tasawuf modern menolak pemahaman tentang hulul, menolak tentang wahdatul wujud, gak mau menerima karena itu dianggapnya samar dengan Nasrani ya, yang ortodoks. Nah, jadi Bapak sekalian yang berbahagia, kita mengenal khusyuk. Orang lagi zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, masuk dia asik pada sebuah ladzatul zikir, kenikmatan dengan yang dia ucapkan itu, maka kemudian dia fana. Orang-orang yang tidak setuju mengatakan hulul, hadza hulul, ini lagi hulul dia, hilang kesurupan dia, masuk ketuhanan. Bukan begitu pemahamannya. Itu adalah pemahamannya Nasrani Ortodoks di Irlandia. Nah, jadi Nabi disampaikan wahyu itu, disampaikan kepada kita itu konsep tentang teologi ini liqaumi yaqilun. Orang bisa memahami tanda-tanda ini kalau dia cerdas. Kaum itu cerdas, pintar, bisa. Mafhum mukhalafannya, kalau dia tidak cerdas, maka dia ikut aja. Maka ada yang disebut dengan awam. Orang awam itu nggak ngerti dia, udah ikut saja sama orang pintar, maka kau selamat. Kenapa? Emang makomnya nggak nyampe. Kita pergi ke daerah ngomong begini, budak dia nggak nyambung. Itu mengapa ada konsep taklid dalam mazhab Syafi'i. Nggak paham, udah ikutin aja, pegangin aja guru. Sehingga saking bodohnya mereka itu, ada sebuah dialog antara orang yang taklid kepada gurunya. Ketika ditanya munkar dan nakir, dia nggak bisa jawab. Man rabbuk? Syekh Abdul Qadir Jilani. Man kitabuk? Syekh Abdul Qadir Jilani. Wa man nabiyuk? Syekh Abdul Qadir Jilani. Kenapa dia nggak bisa jawab? Itu bisa jadi kisah imajinatif yang dibangun dari sebuah pemahaman, membahamkan kepada orang awam, udah ikut aja. Nanti akan pada sahab, pada makom di mana kamu juga bisa selamat, tetapi bukan karena bisa menjawab. Gitu. Itu mengapa perlunya bermazhab, wajib bermazhab bagi orang yang tidak cerdas. Wajib. Orang hafal Quran, hafal hadis, seperti ulumul Quran, ulumul hadis, 8 disiplin ilmu dia kuasai, dia nggak mau bermazhab, boleh.
karena dia sudah punya kemampuan pemahaman yang utuh. Tapi kalau cuma lulusan UIN ya S1 tuh sudah ngomong nggak perlu mazhab, dia mesti mandi dulu pakai sabun yang bersih. Bukan begitu, itu kesombongan intelektual. Mana bisa? Allah yang menyatakan liqaumin ya'qilun, ya yatadabbarun, orang yang sudah mampu menganalisa. Ya. Wa minan nasi man yattakhizu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Wa minan nasi, di antara manusia, may yattakhizu min dunillah ay ghairihi andadan ay asnaman. Di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah andadan, seruan, ya, tandingan, asnaman, yaitu patung-patung yang disembah, andadan, ya. Yuhibbunahu bita'zim wal khudu'i ka hubbillah. Mereka itu menyenangi andadan, menyenangi Tuhan-Tuhan yang diciptakannya itu, bita'zim, dengan dibesarkannya, wal khudu'i, merendahkan diri dia di hadapan asnam itu tadi, ka hubbillah, seperti orang yang mencintai Allah. Ini juga gak mudah, ya. Mereka membesarkan seperti membesarkannya orang kepada Tuhan, kepada Allah. Hubbillah, seperti cinta kepada Allah. Orang-orang yang sampai kepada hubbillah ketika dia datang subuh, ya, jam 3 dia datang mau subuh, mau sholat subuh, mau sholat subuh 4:30, tapi jam 3 dia udah datang. Maka ketika dia datang di situ, dia tidak masuk, tetapi dia diam, dia nunggu sampai orang yang menurut dia di atas dia membuka pintu dan dia masuk. Kenapa? Kahubbillah, kecintaan dia, pemahaman dia tentang Tuhan itu direfleksikannya dengan Baitullah, dengan rumahnya Allah. Coba ini rumahnya Pak Haji Taufik. Ada orang, ya, baru kenal, pengen ketemu. Maka sebelum ketemu sama orangnya, maka dia sudah menunjukkan takzimnya, nunduk atau gimana. Kalau seandainya ini bagian ini yang bersih, bisa jadi dia sudah melepas sendalnya, sepatunya sudah dilepas. Kenapa? Menghormati tuan rumah. Orang yang menghormati, mencintai Allah itu mau masuk pintu masjid itu dia sudah gak berani, dia sudah lepas. Dan dia tidak merasa layak bertemu Tuhan sebelum orang-orang yang di atas dia masuk. Datangnya lebih dahulu, tapi gak berani dia masuk pada saat orang-orang yang menurut pemahaman dia layak lebih dahulu masuk, baru dia masuk. Itu yang dimaksud dengan yuhibbuhum ka hubbillah. Mereka itu terhadap Tuhan-Tuhan mereka itu nunduk jalannya, mengasorkan diri jalannya di hadapan Tuhan-Tuhan mereka itu. Kenapa? Karena ada cinta dia. Dengan cinta maka dia membesarkan Tuhan. Nah ini Bapak sekalian yang berbahagia, ketika seorang ruku dan sujud, itu sebenarnya audiensi di mana kedekatan manusia dengan Tuhannya itu maksimalitas pada saat. Sehingga Nabi mengatakan
aqrabul abdi ilallah fis sujud. Karena memang yang paling terendah ketika seseorang itu meletakkan kepalanya di tempat kakinya dan pantatnya yang tempat membuang kotoran itu lebih tinggi dari yang dia perlu. Gak ada lagi posisi yang melebihi dari sujud. Jadi berbeda ketika dia mau sujud itu bukan cuma diletakkan kepalanya, ada khudu dalam dirinya, kecil, gak ada nilai di hadapan Tuhan. Ya, jadi mereka maksudnya begini, Islam Al-Quran mengatakan dia mah kayaknya benar itu kepada Tuhannya, seperti halnya orang yang benar mencintai Tuhan. Tapi ini enggak seru ini karena ayatnya nggak bisa dipotong. Jadi wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah wallahu. Ini tadi saya nggak tahu ya, jalannya 4:30, tapi hari ini macetnya luar biasa. Itu pun udah pakai map, hari ini macetnya luar biasa. Dulu saya kesini 20 menit, setengah jam, 1 jam. Sekarang kesini 1 jam setengah, masih terlambat juga. Jangan-jangan sebentar lagi 2 jam, jadi jam 4 mesti berangkat. Mobil itu cuma menang gaya, tapi lambat. Kaum Quraisy itu menuntut itu menggambarkan bagaimana bentuk Tuhan itu ya dulu ya. Apakah saat itu orang-orang kafir Quraisy itu sudah benar-benar cerdas otaknya? Karena kalau kita tahu bahwa mungkin barangkali mereka menuntut adanya bagaimana zat sesembahannya Rasulullah itu. Yang kita tahu kan zat itu adalah sesuatu yang memiliki masa dan menempati ruang. Berarti kan wujudnya ada gitu tuan-tuan. Apakah saat itu mungkin barangkali intelektualitas daripada kafir Quraisy itu sedang berkembang gitu tuan-tuan? Ya, mereka sudah maju. Jadi kalau di zaman itu sudah ada sutra, ya, yang mampu dipintal oleh Cina, maka mereka di Mekah itu sudah menguasai sastra. Ilmu sastra itu bukan cuma kepandaian, tetapi seni yang sangat tinggi. Sekarang ini, teknologi ini, kita sudah mampu mencari turos. Turos itu peninggalan syair-syair jahiliyah, sekarang kita bisa baca. Ya. Jadi betapa mereka itu sudah maju dalam bidang sastra. Nah, orang yang membaca sastra dan menikmati sastra itu kecuali dengan kecerdasan. Orang awam nggak bisa. Orang awam nggak bisa memahami indahnya gurindam, ya, syair-syair atau mocopat yang dibuat oleh masyarakat, ya, Jawa gitu. Nggak bisa dia kalau dia tidak tinggi dalam mocopat itu. Nah, orang awam itu dia ngertinya dengan gending-gending Jawa, pakai musik, kemudian selendro, dandang dulo, dia bisa paham nih orang awam. Tapi untuk memahami mocopat harus yang Jawa yang pintar. Ente masih paham tapi ente nggak ngerti apa yang namanya selendro, dandang dulo. Ya, nggak tahu. Ya, sastra Jawa itu beda. Kalau buat orang awam itu dikasih musik, salah
sawijine sapa bisa anglakoni. Gua bisa paham. Tapi kalau mau cepat yang dibaca dalam lontar-lontar itu nggak bisa paham orang awam. Nah, perlu kecerdasan. Begitu juga ketika orang belajar sastra di zaman Nabi itu, pinternya pimpinan-pimpinan mereka itu cerdas dan punya tingkat seni yang tinggi. Dan Allah itu mengabadikan itu bukan cuma Fir'aun, tapi sastra-sastra jahiliyah itu sekarang ini bisa dinikmati, kita tinggal googling. Saya tidak bisa membaca. Hebat, mereka sudah tinggi pengagungan kepada Tuhan. Hanya materialistis mereka itu. Nah, materialisme yang mereka lakukan dalam persembahan itu kan sama dengan Romawi, ya, dalam filsafat Romawi, Yunani itu kan sudah maju dalam filsafat sebelum Nabi lahir. Jadi Rocky Gerung mah ketinggalan lahirnya. Karena itu memang sudah ada, sebelum Nabi sudah ada filsafat. Ya. Jadi hebat, betapa hebatnya Al-Quran ini menandingi kehebatan kecerdasan pada zaman. Sehingga Islam mengatakan bahwa kecerdasan jangan cuma intelektual, tapi juga ada kecerdasan spiritual. Itu bedanya dengan filsafat. Sehingga jangan heran kalau Gerung nggak cocok, dia bilang dungu. Dalam dakwah nggak boleh kita mengatakan dungu. Dungu itu dibawanya bodoh. Tapi dalam sistem filsafat salah itu nggak boleh. Islam itu nggak boleh. Karena kecerdasan jangan cuma intelektual, tapi harus spiritual. Orang nggak akan mendekat didakwain ketika dungu kamu bodoh, nggak akan mendekat. Dia akan menjauh. Lan faktu min khawlik, dia akan lari dari kamu. Mundur lewat lorong waktu, hidup di zaman mereka. Mereka cerdas. Dianggap jahiliyah bodoh, gak mampu nih memahami Tuhan yang metafisik. Dia mampunya yang terlihat, yang terdengar, yang terasa. Kalau sekarang kan macet tuh apa akan cepat pengajian itu akan live virtual, streaming. Saya lihat, karena sekarang sekolahan di Eropa sudah nggak mesti ke kampus. Sekolah di Eropa itu tidak mesti ke kampus. Di Indonesia sudah diuji coba dengan universitas terbuka. Universitas terbuka itu hadir dalam satu semester itu kalau nggak salah cuma 2 kali. Lebihnya sudah online. Topiknya tadi sudah dibuatkan. Apa tuh? Masalah majelis saling taufik harus berkembang, karena nanti suatu saat ustadznya tuh ngomong sendirian di ruangan, sehingga orang lihat tuh ustadz mulai kapan dia ngomong sendiri. Tapi sebenarnya ada kamera yang menayangkan dia. Jadi, dan nanti adab akan hilang. Adab akan hilang karena tidak ada salaman, tidak ada penghormatan. Tahiyyatuhum kahubbillah itu tidak akan terjadi lagi, hilang. nggak dapat makan ya. Nggak dapat makan. Masak aja dong, nggak usah masak. Tapi bisa aja. Makan itu kan materi ya, makan itu kan gizi. Gizi itu tidak mesti dimakan. Setiap ngaji yang ikut online ditransfer kan bisa. Berapa sama dirinya berapa? 15.000. Setiap ngaji transfer, sama aja.
Bisa diatasi. Cuma nggak bisa makan nasi kebuli. Boleh dicoba Pak. Saya hari ini terlambat ya. Jadi saya bilang sama